Halo warga seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar serahkan 602 SK pengangkatan P3K. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyerahkan 602 surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Dari 602 P3K itu, 32 orang merupakan P3K tenaga teknis, 97 orang merupakan tenaga kesehatan, dan 473 orang merupakan tenaga pengajar atau guru. Penyerahan SK dilaksanakan di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada hari Rabu 30 Agustus 2023. Al-Mukhtabar berharap penetapan P3K ini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan Al-Mukhtabar, pegawai pemerintah harus bersedia menjadi tempat mengadu masyarakat. Karena itu, mereka harus banyak paham serta harus banyak belajar melalui organisasi pemerintahan. Tugas pemerintah dipikul bersama. Masih menurut Al-Mukhtabar, dalam pengangkatan P3K anggarannya dibebankan kepada pemerintah daerah, sehingga pihaknya perlu memperhitungkan kemampuan keuangan daerah saat akan mengusulkan pengangkatan honorer menjadi P3K. Pemerintah Provinsi Banten dukung penuh keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN 2023. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menegaskan pemerintah Provinsi Banten siap mendukung penuh sekaligus menyukseskan keketuaan Indonesia pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi Banten sendiri akan menjadi tempat kehormatan kedatangan para kepala negara anggota ASEAN dan beberapa organisasi internasional, serta tamu undangan dari beberapa negara lain. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat persiapan pembahasan rangkaian penyambutan KTT ASEAN 2023 di Gedung Sekretariat Negara Jakarta Pusat Selasa 29 Agustus 2023. Dipaparkan Al-Mukhtabar, dukungan pemerintah Provinsi Banten untuk KTT ASEAN ini diwujudkan dalam bentuk penyambutan kedatangan dan kepulangan para kepala negara anggota ASEAN dan tamu kehormatan negara. Pemerintah Provinsi Banten akan menampilkan dan memperkenalkan budaya Banten, salah satunya melalui Kang dan Nong Provinsi Banten. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar terbitkan surat edaran WFH bagi ASN. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Isi surat tersebut menyatakan sistem kerja pegawai ASN pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten selama 1 bulan, mulai dari 28 Agustus sampai 28 September 2023 akan melaksanakan WFO sebanyak 50% dan WFH sebanyak 50%. Penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti pada Jumat 25 Agustus 2023 menyampaikan pengaturan jam kerja ASN dengan 50% WFH ini merupakan upaya Provinsi Banten dalam mengurangi polusi udara. Aturan ini berlaku bagi aparatur sipil negara yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk instansi pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Namun aturan ini tidak berlaku bagi para ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelayanan esensial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan publik. Ganjil genap akan diterapkan di Tangerang Raya. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan penerapan kendaraan ganjil genap yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang Raya, terutama jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta. Hal ini diungkap Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat terbatas lanjutan pembahasan peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. Dijelaskan Al-Mukhtabar, pemerintah Provinsi Banten juga mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi di Provinsi Banten, misalkan gas buang dari kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil. Al-Mukhtabar juga mengimbau agar pabrik dan industri menggunakan teknologi scrubber sebagai salah satu solusi menurunkan polusi udara dari cerobong asap pabrik. Untuk jangka panjang, penanaman pohon dengan bibit yang sudah besar akan digencarkan. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar tinjau pembangunan drainase Bayah Cikotok. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar meninjau langsung pembangunan drainase di Jalan Raya Bayah Cikotok yang berada di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Minggu 27 Agustus 2023. Pembangunan drainase ini merupakan pelaksanaan dari aspirasi masyarakat Bayah karena beberapa waktu lalu lokasi ini sempat diterjang banjir karena curah hujan tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Al-Mukhtabar menyampaikan pengembangan drainase ini dilengkapi dengan sistem pembuatan jaringan yang melewati sebuah jalur persimpangan. Dengan pengembangan tersebut, air yang melewati drainase memiliki muara yang jelas. Selain meninjau drainase di Jalan Raya Bayah Cikotok, PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar juga mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng. Pemerintah Provinsi Banten giatkan partisipasi pemilih pada pemilu di tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Banten terus menggiatkan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Berbagai upaya persiapan dilakukan, salah satunya melalui Focus Group Discussion atau FGD bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, serta perwakilan 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten di KP3B Curug, Kota Serang, Rabu 30 Agustus 2023. FGD ini dipimpin staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda Provinsi Banten, Komari, staf ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Muhammad Ranggono, dan Asda 1 Pemerintah Provinsi Banten, Komarudin. Komari mengungkapkan FGD itu penting dilaksanakan sebagai upaya pematangan persiapan pemilu 2024, sehingga pada saat pelaksanaan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebagaimana arahan penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan langkah-langkah untuk menyukseskan pemilu. Untuk peningkatan angka partisipasi pemilu, pemerintah Provinsi Banten akan menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dari mulai 8 pemerintahan kabupaten kota, 155 kecamatan, dan 1.552 kelurahan atau desa. Demikian warga seluruh Banten, Banten Sepekan yang telah kami informasikan kepada warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya.